Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gabriel Bastian Butar-Butar, mahasiswa agribisnis semester 4 yang mengambil mata kuliah perdagangan internasional dengan NIM akhir 43. Di sini kami akan mempresentasikan dan diskusi terkait globalisasi terhadap pendidikan. Sebelum masuk dalam sesi presentasi dan diskusi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Maya Angela dengan NIM akhir 21. Yang kedua ada Midiana Putri dengan NIM akhir 23. Kemudian ada Made Wirna dengan NIM akhir 51. Dan yang terakhir ada Cynthia Christine dengan NIM akhir 53. Untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung saja saya izinkan kepada teman saya, anggota kelompok saya, untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kajian dari kelompok kami. Terima kasih, sekian dari saya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara negara-negara, organisasi, dan individu di seluruh dunia. Hal ini melibatkan peningkatan ketergantungan ekonomi, komunikasi, dan pertukaran budaya antara berbagai negara. Globalisasi memungkinkan pergerakan barang, modal, tenaga kerja, dan teknologi seluruh dunia. Adapun pendapat beberapa ahli tentang globalisasi yaitu ada Anthony Giddens, Joseph Stiglitz, Manuel Chatles, Arjun Appadurai, dan Thomas Friedman. Pendapat para ahli ini menunjukkan bahwa globalisasi melibatkan aspek ekonomi, aspek sosial, budaya, dan teknologi, dan dampak yang kompleks dan beragam terhadap berbagai pihak tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dan manfaat dari globalisasi terhadap pendidikan. Yang pertama ada contohnya. Pertama, terjadi pertukaran pelajar. Kedua, munculnya kurikulum-kurikulum internasional. Ketiga, sistem belajar yang bisa diakses secara daring atau online. Lalu manfaatnya, yang pertama, masuknya berbagai informasi baru dengan lebih cepat dan lebih mudah diakses. Yang kedua, informasi yang lebih lengkap dan bersifat internasional. Dan yang ketiga, membangun orang-orang berpendidikan yang mampu bersaing secara internasional. Yang pertama itu sistem belajar yang tidak selalu tatap muka. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kualitas pendidik. Dan yang keempat, meningkatnya kualitas pendidikan. Yang kelima, pertukaran pelajar. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka, yaitu dampak positif pertama di bidang pendidikan yang disebabkan oleh arus globalisasi adalah sistem pembelajaran secara online atau biasa disebut e-learning. Kemudian kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Dampak positif globalisasi selanjutnya dalam bidang pendidikan adalah mudahnya mengakses informasi pendidikan. Internet memberi kemudahan bagi pendidik dan peserta pendidik untuk mengakses materi belajarnya. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kualitas pendidik. Dalam mengakses informasi pendidik ini, secara langsung bisa meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Kemudahan di era globalisasi ini sebenarnya harus dimanfaatkan secara maksimal oleh guru, karena saat ini guru bisa leluasa melihat tren pembelajaran di dunia serta mencari referensi-referensi dari negara termaju di dunia. Meningkatnya kualitas pendidikan akibat dari pesatnya arus globalisasi, metode pembelajaran yang bersifat sederhana kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih ternyata memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian yang kelima, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar di dunia sering terjadi di era globalisasi.
pelajar dalam sebuah negara bisa memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri atau sebaliknya. Kemudian yang keenam, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Perkembangan iptek pada era globalisasi bagi sebuah instansi pendidikan sekiranya bisa memanfaatkan untuk mendorong siswa-siswanya agar bisa menciptakan suatu karya yang inovatif. Sistem pembelajaran tradisional yang hanya bersifat satu arah agaknya dapat menghambat perkembangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran baru seperti metode student oriented yang nantinya bisa merangsang adanya daya pikir siswa dan juga meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Globalisasi telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendidikan, namun ada beberapa dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan. Yang pertama, menurunnya kualitas siswa. Informasi yang sangat mudah diakses di internet sangat rawan menyebabkan menurunnya kualitas siswa. Yang kedua yaitu meningkatkan kesenjangan sosial, karena banyaknya pendidikan yang menggunakan teknologi sebagai sistem pembelajaran, sementara masyarakat di pedalaman masih sulit menggapai internet dan teknologi. Yang ketiga yaitu tergerusnya kebudayaan lokal karena arus globalisasi ini. Banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, tidak semua masyarakat bisa memfilter kebudayaan asing yang masuk tersebut sehingga menurunnya jati diri bangsa. Yang keempat yaitu munculnya tradisi serba cepat dan instan menyebabkan pendidikan kehilangan orientasi ideal dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu komersial pendidikan. Contohnya banyak instansi pendidikan yang didirikan dengan tujuan utama mereka adalah untuk sebagai bisnis belaga.